balik kanan, gerak. Maju, jalan. Silakan duduk. Badan dulu. Pemirsa, Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam Polri menggelar sidang etik terhadap Bribka Rohmat selaku supir kendaraan taktis yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang kode etik dan profesi, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Yona Hukmana yang akan melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Yona, apakah sidang kode etik dan profesi supir kendaraan taktis pada hari ini sudah dimulai? Ya, Jessica dan juga pemirsa, benar hari ini Divisi Propam Polri tengah melangsungkan sidang Komisi Kode Etik Polri bagi Bribka Rohmat selaku sopir dari kendaraan taktis rantis patroli jarak jauh milik Polda Metro Jaya yang beberapa waktu lalu, tepatnya Kamis 28 Agustus 2025, menabrak seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Dan Jessica dan juga pemirsa, hari ini sidang telah berlangsung tadi mulai sekitar pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh Bribka Rohmat langsung, datang tepat waktu pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, dan artinya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ini artinya sudah berlangsung selama 1 jam setengah. Dan tadi sekitar pukul 10.39 waktu Indonesia Barat, Jessica dan juga pemirsa, majelis sidang etik ini menghadirkan 5 anggota BRIMOB lainnya yang juga terdapat di dalam kendaraan taktis tersebut, yang dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan apa yang terjadi peristiwa di dalam kendaraan rantis saat menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Adapun kelima anggota BRIMOB tersebut yaitu Aibda M. Rohyani, kemudian Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Kelimanya merupakan anggota Satbirmob Polda Metro Jaya yang telah dinyatakan oleh Karwa Prof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto kemarin menyatakan mereka kelimanya telah melakukan pelanggaran etik sedang. Dan saat ini Jessica dan juga pemirsa, sidang etik terhadap Bribka Rohmat masih berlangsung yang diketuai oleh Kabak Bin Etika Rawat Prof Divpropam Polri Kombes Heri Setiawan. Nanti kita saksikan bersama bagaimana putusan dari sidang etik terhadap Bribka Rohmat. Namun Bribka Rohmat ini berpotensi dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat seperti kemarin Komandan Batalion A Resimen 4 Korbimob Polri Kompol Kosmas Kajugae. Begitu Jessica, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Yona, jika kita berkaca pada sidang yang diadakan kemarin, kira-kira akan berapa lama sidang kode etik terhadap Bribka Rohmat akan berlangsung? Ya, Jessica, kalau kita berkaca terhadap sidang kemarin yang juga dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, artinya hampir sama, yaitu satu orang terduga pelanggar yang juga diperiksa. Artinya kemarin sidang etik selesai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, kurang lebih sama karena saksi yang diperiksa juga sama, yaitu 5 orang. Dan nanti kita saksikan bersama, nantinya biasanya konferensi pers nanti terkait putusannya akan disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyo Wisnu Andiko dengan Kabakwa Prof, Karwa Prof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto, kemudian juga dihadiri oleh Kompolnas dan Komnas HAM. Begitu, Jessica. Ya, Yona, sebelumnya pada Selasa pada tanggal 2, Mabes Polri melaksanakan gelar perkara kasus kematian ojol Afan Kurniawan. Bisa Anda jabarkan kembali terkait dengan gelar perkara yang saat itu dilaksanakan?
Iya, Jessica, benar. Pada Selasa kemarin, Div Propam Polri menggelar perkara kasus penabrakan Afan Kurniawan ini. Gelar perkara ini dilakukan oleh Div Propam Polri menyusul adanya penemuan unsur pidana yang terjadi atas insiden penabrakan Afan Kurniawan. Dan gelar perkara ini dihadiri oleh banyak pihak, baik eksternal maupun juga internal. Dari internalnya hadir Divkum, kemudian Bitkum Polda Metro Jaya, kemudian Itwasum Polri, staf sumber daya manusia Polri, dan dari pihak internal dihadirkan oleh Div Propam Polri, ada Komnas HAM dan juga Kompolnas. Dan hasil dari gelar perkara yang dilakukan Selasa lalu, Jessica, bahwa telah ditindaklanjuti terkait adanya tindak pidana ini dan berkasnya telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk tindak lanjut proses pidananya. Dan Komisioner Kompolnas Khairul Anam sempat menyatakan bahwa berharap bahwa sidang etik dan sidang pidana nantinya berjalan beriringan begitu dan mendapatkan hukuman yang setipe dan menjawab dari tuntutan keluarga, yaitu mendapatkan keadilan seadil-adilnya, begitu pula dari tuntutan masyarakat luas. Jessica. Pada sidang kode etik dan profesi pada hari ini, adakah pihak eksternal yang hadir, baik itu dari Komnas HAM dan juga Kompolnas? Ya, Jessica, benar. Hari ini di Propam Polri juga menghadirkan pihak eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM sebagai wujud transparansi Polri dari sidang etik ini. Tadi telah hadir di gedung TNCC Mabes Polri ini Komisioner Kompolnas Khairul Anam dan menyampaikan harapannya terhadap majelis etik untuk menggali lebih dalam peristiwa yang terjadi saat penabrakan Kamis malam 28 Agustus 2025. Salah satu poin yang harus digali oleh majelis etik, Anam mengatakan harus menggali siapa yang menginstruksikan kendaraan rantis tersebut terus melaju hingga ke markas. Padahal saat itu tengah menabrak Afan Kurniawan. Kemudian berapa jarak Afan Kurniawan ini dari kendaraan rantis? Apakah sopir yaitu Bribka Rohmat ini melihat ada seseorang yang ditabrak oleh rantis yang ia kendarai? Begitu. Dan kita saksikan tadi juga ada 5 anggota Brimob lainnya dihadirkan sebagai saksi, dan kelimanya nanti akan diperiksa dan akan memberikan keterangan bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam rantis tersebut. Jessica. Ya, Yona, kalau kita lihat pelanggaran yang dilakukan dibagi. Ada yang berat, kemudian ada yang sedang. Kalau dalam 2 hari belakangan ini akan dilangsungkan yang berat terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan 5 orang lainnya? Kapan? Apakah Anda sudah memiliki jadwal akan dilaksanakan terkait dengan sidang etik dan juga profesi bagi ke-5 lainnya? Ya, benar, Jessica. Div Propam Polri telah memutuskan ada 2 kategori pelanggaran dalam kasus penabrakan Afan Kurniawan ini. Yang pertama yaitu kategori pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kompol Kosmas Kagaye, kemudian Bribka Rohmat. Karena Kompol Kosmas Kagaye ini duduk berada di samping kiri sopir, sementara Bribka Rohmat merupakan sopir dari rantis Brimob tersebut. Sementara 5 anggota lainnya yaitu dikategorikan kepada pelanggaran sedang. Dan kelima ini kenapa dikategorikan pelanggaran sedang? Karena dia posisinya adalah penumpang dari rantis yang menabrak Afan Kurniawan. Dan Jessica, kita belum mendapatkan informasi apakah Div Propam Polri telah menjadwalkan terhadap 5 anggota Brimob lainnya ini untuk sidang etik. Nanti akan kita update kembali kapan Div Propam Polri akan menjalankan atau mengagendakan sidang etik terhadap 5 anggota lainnya. Jessica. Ya, Yona, artinya untuk ke-5 orang lainnya masih di Patsus saat ini. Yona, apakah artinya 5 orang lainnya saat ini masih di Patsus sesuai dengan keterangan dari pihak kepolisian sebelumnya yang menyampaikan 20 hari untuk ada di Patsus? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.